Halo semua, perkenalkan nama saya Kalina Putri Nauli. Saya dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, sebelum itu kalian udah tahu belum sih sifat koligatif itu kayak gimana? Nah, kalau buat yang belum tahu, sifat koligatif itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat pelarutnya. Lalu, kalian tahu nggak sih kalau sifat koligatif itu terdiri dari 4 macam loh, yaitu kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, terus penurunan titik beku, habis itu tekanan osmotik. Nah, di sini saya akan ngejelasin salah satunya, yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu apa sih? Penurunan titik beku adalah adanya zat terlarut dalam larutan yang akan mengakibatkan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Contohnya seperti es putar. Kenapa es putar? Karena pada pembuatan es putar, cairannya dibuat dari garam dapur yang dicampur dengan es batu yang dimasukkan dalam bejana kayu. Pada pencampuran itu es batu akan mencair sedangkan suhu campuran akan turun. Sementara itu campuran bahan pembuatan es putar akan dimasukkan ke dalam bejana yang lain yang dibuat dari bahan stainless steel. Kemudian bejana ini akan dimasukkan ke dalam cairan pendingin dan terus diputar sehingga cairan di dalam bejana stainless steel tersebut mulai membeku. Di sini ada contoh soal penurunan titik beku. Agar 500 gram air tidak membeku pada suhu min 5,4 derajat Celcius, Kf sama dengan 1,8 derajat Celcius per molal, maka paling sedikit ditambahkan NaCl sebanyak. Maksudnya, berapa massa NaCl yang harus ditambahkan agar titik beku itu min 5,4. Nah, kan titik beku air awalnya 0 derajat Celcius. Berarti delta TF sama dengan 5,4, sedangkan delta TF itu apa? Ayo rumusnya. Molaritas dikali F dikali I. Nah, NaCl kan elektrolit yang kuat nih. Kalau dimasukkan air, dia jadi Na plus sama Cl minus. Jadi I-nya sama dengan 2. Delta TF-nya sama dengan 5,4. Terus molaritas dikali Kf 1,8. Dikali juga sama 2. Jadi kita di sini bakal nyoret-nyoret nih. 5,4 dibagi 9 sama dengan 6. 1,8 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 ya. Jadi molaritasnya sama dengan 1,5 molal. Nah, kalau molaritas rumusnya itu mol per kilogram per larut. Molaritasnya 1,5 sama dengan N-nya massa per mR. Karena di sini mR yang nggak dikasih tahu, kita pakai angka 58,5 gram per mol ya. Larutnya 0,5 kilogram. Masanya 1,5 dikali 0,5 dikali 58,5. Hasilnya 43,875 yang dibuletin jadi 43,9 gram. Cukup segitu penjelasan saya mengenai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah!